Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Yang memperkenalkan RK dan LM pada saat itu. Motivasi kamu dari membuka semua, membeberkan bukti-bukti ini, akankah ada perlindungan hukum juga buat kamu dalam arti tidak segampang itu untuk mengutarakan ini semua? Pastikan ini adalah sama seperti mereka kemarin juga mengutarakan semua adalah faktor RK dan LM gitu ya, yang mereka hubungannya mereka. Tapi ketika dirimu membuka ini semua, tadi sempat bilang hanya seminggu untuk investigasi gitu kan, mendapatkan ini semua. Kamu sendiri ada perlindungan hukum juga nggak buat kamu? Apa motivasi ketika Mbak Aulia ingin membuka semua ini? Oke. Bentar. Satu-satu dulu ya, kita catat dulu semuanya biar nanti Mbak Ayu langsung tinggal jawab semua. Ada lagi nggak? Dari mana Mas? Cek mic cek. Ya, dari Ayo mana? perkenalkan saya Fit dari redaksi RCTI. Terima kasih buat waktu dan kesempatan diberikan. Rasanya preskon hari ini terlalu lengkap, sungguh lengkap, banyak fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang kita dapat, rapi dan cantik. Namun yang ingin kita tanyakan di sini terkait dengan tanggapan Kak Ayu terhadap preskon LM kemarin, itu kan menyeret nama kamu sebagai orang yang akhirnya memperkenalkan menjadi jembatan antara LM dan RK. Oke. Sejauh mana akhirnya kamu mengenal RK dan akhirnya membawa LM kepada RK, memperkenalkan LM kepada RK. Yang kedua, dari kronologi dari statementnya Lisa kemarin, kuat dugaan dan akhirnya netizen juga berpendapat, menyampaikan pendapat mereka. Ini saya harus dengan berani dan mempertanyakan ini ke Kayu dan mohon tanggapannya bahwa banyak juga akhirnya menilai bahwa kamu sebagai mucikari daripada Lisa sendiri itu ketika kemarin memperkenalkan Lisa ke RK. Mungkin tanggapan kamu dulu nih terhadap respon dari Lisa kemarin nih, karena sudah menyeret nama kamu. Oke, tanggapan dulu aja ya, baru saya jawab ya. Tanggapan saya, menurut saya itu tidak pantas untuk dipertontonkan, karena yang menonton itu kan banyak ya, gak cuman orang besar saja, tapi anak kecil juga nonton. Apakah pantas bahasa-bahasa tersebut ada pada preskon yang sebesar itu dan tidak diperhalus bahasanya dan tiba-tiba merebut mic? Dan juga saya rasa itu ya keterlaluan ya. Kalau dibilang saya mucikari, silakan, boleh dibuktikan, karena semua itu bukan hanya omong-omong aja, tapi dengan bukti. Jadi saya mau untuk Mbak LM yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, juga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak Bapak RK dan Bu Cinta, saya mohon maaf untuk membawa namanya lagi kembali di sini ya, karena saya di sini hanya meluruskan nama saya. Saya rasa itu tidak pantas ya untuk dipertontonkan, karena harusnya yang seperti ini dia hadirkan bukti yang dimana kalau dia bilang saya tidak punya bukti itu 4 tahun lalu, saya punya. Kenapa beliau tidak punya? Itulah ya. Jadi menurut saya pentingnya dari matangnya sebuah press conference. Bahkan saya cuma dihubungi kalian 1 hari sebelum loh. Kemarin kalian minta saya untuk berbicara, tapi saya bilang boleh gak saya minta waktu besok. Tapi ini tidak matang menurut saya, belum matang. Mungkin kalau kalian
memberikan saya waktu beberapa hari lagi, ini akan lebih matang. Tapi tidak apa-apa, karena menurut saya ini saya harus luruskan jelas adanya. Saya sudah jelaskan di awal, saya kenal beliau di 23 Mei di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan gitu ya. Lalu satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya tidak pernah memperkenalkan, dan beliau sendiri yang men-DM. Dari awal statement saya tidak pernah berubah karena saya mempunyai bukti. Jadi tolong lain kali kalau memang kau siap untuk berbicara, lampirkan bukti yang seperti saya. Itu aja. Satu lagi yang saya tidak setuju dengan Mbak LM adalah tentang wartawan mana waktu itu yang bertanya apa motivasi Mbak LM, apakah ingin menjadi istri Syahkah, atau ingin tes DNA kah, atau ingin diakui kah? Tapi beliau menjawab beliau mau uang, bukan begitu? Saya sudah cek itu beribu-ribu kali. Jawab tolong media, iya atau tidak? Jawabannya apa? Jawaban Lisa. Iya. Dia tidak ingin menjadi istri. Iya, jawabannya tidak menjadi istri saya. Terus apa? Uang. Tanggung jawaban. Uang. Biaya nafkah. Saya dengar uang soalnya. Berarti uang kan? Oke. Di sini menurut saya ya, alangkah baiknya kita semua merangkul. Ini adalah sebuah anak kecil yang dimana dia mempunyai jejak digital ya, jejak digital di mana dia nanti akan punya rekan-rekan di kemudian hari. Dia juga tidak tahu bersekolah di mana. Dia juga akan menjadi bahan bulian, apalagi namanya kita sudah tahu, mukanya sudah di-spill. Apakah itu pantas untuk seorang ibu? Kalau saya, lebih baik saya menjadi tukang cuci piring saja untuk menghidupi anak saya, kalau memang tidak diakui seperti itu. Karena akan lebih terhormat seorang ibu berkorban untuk anaknya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu menurut saya. Alangkah bijaksananya seorang ibu seperti itu. Itu sih ya, bukan karena uang semata. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tadi yang diberikan oleh Mbak Eva dari Ray-Ban. Motivasi Ayu mengeluarkan ini semua dan apakah Ayu memiliki perlindungan hukum? Jelas saya manusia biasa. Saya pasti tidak punya perlindungan hukum, tidak. Saya bukan orang yang kebal hukum, tapi saya hanya memberikan kebenaran. Jikalau suatu hari nanti ada upaya hukum dari pihak LM, silahkan berikan kepada saya. Kalau memang itu tidak benar adanya. Ya. Jadi di sini kenapa saya berani? Karena saya memang dari awal motivasi saya membeberkan kebenaran. Ya, tapi kenapa beliau selalu ke personal saya terus? Kenapa memangnya hidup Anda tidak bahagia kah? Itu ya pertama. Lalu kedua, sejauh mana perkenalan Ayu dengan RK sehingga memperkenalkan LM dengan RK? Saya tidak pernah memperkenalkan, tapi pada saat saya makan, karena saya ada berada di satu organisasi, lalu saya berkomunikasi melalui video call, yang dimana itu ada di restoran. Mungkin Mbak Ellen ini termotivasi untuk mendelem beliau seperti itu. Ya, dugaan saya ya. Jadi silakan diklarifikasi kalau memang saya salah, atau silakan berikan upaya hukum kalau memang saya salah. Saya siap. Terima kasih. Apa pertanyaan ketiga ya? Oke.
Ayu Anianti Aulia sebagai mucikari. Saya sebagai Ayu Anianti Aulia dengan mengurangi rasa hormat, silahkan buktikan dan tunjukkan bukti-buktinya kalau memang saya seorang mucikari dan saya siap mendapatkan hukuman jika memang itu benar adanya. Tegas ya, jelas ya. Dan tolong Mbak LM, jika ada yang berbohong, kita sudah melakukan upaya hukum dan saya independen, saya wanita yang luar biasa, mungkin dibilang berani untuk speak up ini saja berani. Jadi silahkan Anda lampirkan bukti-bukti. Kalau nggak ada bukti cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Saya juga bisa kok bilang saya kenal dengan Presiden Rusia, gimana? Ya kan? Itu aja sih menurut saya ya. Jadi di sini silakan lampirkan bukti. Lain kali kalau mau press conference silakan dengan data dan bukti yang jelas dan tanggal yang jelas. Terima kasih. Oke, sesi kedua boleh 5 pertanyaan kembali. Ada lagi? Tadi kan sempat menyebutkan nama Langsung Irvin ya. aja. Irvin itu adalah sosok pacar yang akhirnya si bapak dari itu atau seperti apa? Jadi Irvin itu saya nggak tahu ya, saya nggak kenal. Maaf ya Irvin, dibawa-bawa namanya di sini ya. Saya minta maaf dulu. Ini kan baru diduga ya bahwa dia hamil, kan pengakuan Mbak LM kepada teman dekatnya ya. Jadi Irvin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan di mana pada tanggal 10 Juli LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irvin, ya kan? Jadi saya tidak bisa memastikan apakah Irvin atau si Rosalino tadi gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya jikalau lebih seru tes DNA-nya dicoba bareng-bareng, karena mungkin anaknya juga kasihan untuk jejak digitalnya kan harus perlu ayahnya. Yang saya tahu apalagi beliau sudah menikah. Ya, tidak pantas untuk diumbar masalah ini, apalagi masalah ranjang. Ya, kemarin saya mendengar, saya amat sangat luar biasa, wow, terkejut dan shock. Menurut saya, untuk seorang wanita, biarpun masa lalu saya kelam, tapi itu tidak pantas untuk dibicarakan atau diomongi di halayak publik seperti itu. Ada lagi? Satu. Kan Mbak Ayu juga pernah posting di story ya, bahwasanya di Emon sama Bu Atalia juga sendiri kan. Sepertinya kan kedekatan sama Mbak Ayu sama Bu Atalia juga cukup intens ya. Nah, apakah respon kali ini beliau juga tahu Mbak Ayu membongkar semuanya atau seperti apa, dan responnya seperti apa? Oke, tidak tahu. Jadi di sini saya berdiri sendiri. Saya tegaskan sekali lagi, saya berdiri sendiri, independen, untuk membersihkan nama saya yang selalu dibawa-bawa. Saya memperkenalkan, saya juga simpanan, ya. Jadi di situ Bapak RK gitu kan. Jadi di situ saya tekankan kembali bahwasannya tidak benar adanya. Silakan lampirkan bukti-bukti jikalau Anda mempunyai bukti yang otentik. Terima kasih.